Mungkin sebagian dari kalian ada yang bertanya, mengapa setelah masturbasi merasa lemas, tapi jika berhubungan seks malah tidak? Dan ada juga yang bertanya, mengapa seks pranikah itu beresiko padahal tidak merugikan, daripada masturbasi yang bikin lemas? Kita bahas sama-sama di video ini. Pada tahapan kehidupan yang penuh tantangan, penting bagi para pria untuk memahami seksualitas mereka dengan bijak. Dua topik yang sering dibahas adalah masturbasi dan seks pranikah. Di sini kita akan membahas kedua topik tersebut dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak dan risiko yang terkait. Melalui pemahaman ini, diharapkan kamu dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan seksualmu. Untuk yang pertama kita bahas tentang perbedaan efek dari masturbasi dan hubungan seks. Masturbasi dan hubungan seks memiliki dampak yang berbeda pada tubuh dan pikiran pria. Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa beberapa pria merasa lemas setelah masturbasi, sementara hubungan seks tidak menghasilkan efek yang sama. Berikut adalah beberapa alasan yang mungkin bisa memberikan pemahaman tentang perbedaan ini. Yang pertama, intensitas dan durasi. Ketika seorang pria melakukan masturbasi, ia mungkin cenderung mencapai orgasme dengan cepat dan intensitas yang tinggi. Ini dapat menyebabkan pelepasan hormon dan energi yang signifikan dalam waktu singkat, yang mungkin membuatnya merasa lemas setelahnya. Sedangkan dalam hubungan seks yang melibatkan pasangan, intensitas dan durasi biasanya lebih seimbang, dan terjadi secara alami seiring dengan tahapan yang lebih panjang, sehingga efek lemas setelahnya tidak terlalu dirasakan. Yang kedua, stimulasi visual dan imajinasi. Masturbasi sering melibatkan rangsangan visual atau imajinasi yang kuat. Ketika pria terlibat dalam fantasi seksual atau menggunakan materi pornografi, stimulasi ini dapat memicu respons neurokimia yang intens dalam otak. Setelah ejakulasi, perasaan letih atau terkuras secara emosional mungkin muncul karena rangsangan yang kuat dan non-fisik ini. Sedangkan dalam hubungan seks, fokus seringkali lebih pada interaksi nyata dengan pasangan, yang dapat mengurangi efek kelelahan setelahnya. Dan yang ketiga, keterkaitan emosional dan keintiman. Hubungan seks dengan pasangan seringkali melibatkan lebih dari sekedar aktivitas fisik. Hal ini juga melibatkan keterkaitan emosional dan keintiman yang bisa meningkatkan perasaan kepuasan dan kesejahteraan setelahnya. Hormon oksitosin, yang dilepaskan selama aktivitas seksual dengan pasangan, dapat meningkatkan ikatan emosional dan perasaan koneksi yang positif. Dalam masturbasi, aspek emosional dan keintiman ini biasanya tidak ada, yang mungkin mempengaruhi perasaan setelahnya. Selain dari tiga faktor tadi, kita juga tidak bisa mengabaikan kondisi kesehatan, tingkat kepuasan seksual, dan konteks hubungan yang juga dapat memengaruhi perasaan yang dirasakan setelah masturbasi atau hubungan seks. Pertanyaannya sekarang, berarti lebih baik berhubungan seks secara langsung daripada masturbasi? Jawabannya, iya. Tapi yang perlu diingat bagi kamu yang belum menikah, bahwa seks pranikah memiliki risiko yang berbeda dibandingkan seks setelah nikah. Berikut adalah beberapa alasan mengapa seks pranikah cenderung dianggap lebih berisiko. Yang pertama, kesehatan seksual. Seks pranikah dapat meningkatkan risiko penularan infeksi menular seksual atau IMS, termasuk penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, sifilis, gonore, dan lainnya. Saat berhubungan seks dengan pasangan baru, kamu tidak tahu tentang riwayat kesehatan seksualnya dan kemungkinan penularan penyakit yang mungkin mereka bawa. Setelah menikah, dengan komitmen eksklusif satu sama lain, risiko penularan IMS dapat berkurang jika kedua pasangan tetap setia dan tidak memiliki faktor risiko lainnya. Yang kedua, kesehatan emosional.
Seks pranikah dapat membawa risiko kerentanan emosional. Hubungan yang terjalin secara seksual tanpa komitmen yang kuat dan keterikatan emosional yang mendalam, dapat meningkatkan risiko terluka secara emosional. Banyak hubungan pranikah yang belum menghadapi tantangan jangka panjang, dan keterikatan yang kokoh yang dibangun dalam hubungan pernikahan. Dan yang ketiga, tanggung jawab dan komitmen. Seks pranikah seringkali tidak didasarkan pada komitmen jangka panjang dan tanggung jawab bersama seperti yang ada dalam pernikahan. Hubungan seksual yang terjalin di luar pernikahan seringkali tidak memiliki kerangka dan kesepakatan yang jelas mengenai kehidupan bersama, rencana masa depan, dan tanggung jawab bersama, seperti membangun keluarga dan mendukung satu sama lain. Dalam konteks pernikahan, ada komitmen dan kesepakatan yang saling diberikan, yang dapat membantu membangun kepercayaan, kesejahteraan emosional, dan kestabilan dalam hubungan. Dengan memahami dan menjalani kehidupan seksual dengan bijak, merupakan hal yang penting bagi pria dewasa. Dalam menjelajahi seksualitas, penting untuk memahami bahwa masturbasi adalah bagian normal dari eksplorasi seksual, tetapi juga harus dilakukan dengan keseimbangan dan tanpa ketergantungan yang berlebihan. Selain itu, mengenali risiko yang terkait dengan seks pranikah adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan seksual, keamanan emosional, dan tanggung jawab bersama dalam hubungan pernikahan. Dengan pemahaman ini, diharapkan kamu dapat membuat keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan seksual yang sehat dan memuaskan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-temanmu. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.